Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dinda Salsa Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori koneksionisme oleh Edward L. Thorndike. Jadi, teori koneksionisme ini adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Nah, eksperimen ini menggunakan hewan-hewan, terutama kucing, untuk mengetahui fenomena belajar. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, dalam percobaannya, seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak kaca yang dilengkapi dengan peralatan, seperti pengungkit, grendel pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dengan grendel tersebut. Peralatan ini ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Keadaan bagian dalam sangkar yang disebut dengan puzzle box atau teka-teki itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi melepaskan diri dan memperoleh makanan yang ada di muka pintu. Mula-mula, kucing tersebut mengeong, mencakar, dan berlari-larian, namun gagal untuk membuka pintu. Nah, selanjutnya, entah bagaimana, secara kebetulan kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu sangkar tersebut. Jadi eksperimen puzzle box ini kemudian terkenal dengan nama instrumental conditioning. Artinya, tingkah laku yang dipelajari sebagai fungsi instrumental atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Nah, maka dari hasil percobaan tersebut, muncullah 3 hukum pokok dari teori belajar koneksionisme. Yang pertama, ada hukum latihan atau the law of exercise. Yang kedua, ada hukum akibat atau the law of effect. Dan yang ketiga, ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Nah, mari kita bahas satu persatu ketiga hukum tersebut. Yang pertama, ada hukum latihan atau the law of exercise. Jadi, prinsip utama dalam belajar menurut hukum ini adalah exercise atau pengulangan. Contohnya, jika peserta didik diberikan pertanyaan berupa apa bahasa Inggrisnya makan, peserta didik akan langsung dapat memberi jawaban atau respon dengan benar. Tetapi bila peserta didik tidak pernah menggunakan kata itu, maka peserta didik tidak akan dapat memberikan respon yang benar. Lalu, hukum ini mengandung 2 hal, yaitu the law of use, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. Dengan kata lain, bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat semata-mata karena adanya latihan. Yang kedua, ada the law of disuse, yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi di antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak ada latihan. Nah, setelah itu prinsip ini menunjukkan bahwa ulangan merupakan hak yang pertama dalam belajar. Makin sering suatu pelajaran diulang, makin mantaplah bahan pelajaran tersebut dalam diri siswa. Pada prakteknya, tentu diperlukan berbagai variasi, bukan ulangan sembarangan, dan pengaturan waktu distribusi frekuensi ulangan dapat menentukan hasil belajar. Hukum yang selanjutnya ada hukum akibat atau law of effect. Hukum ini menyatakan bahwa hubungan stimulus respon diperkuat bila akibatnya memuaskan dan diperlemah bila akibatnya tidak memuaskan. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan cenderung untuk diulang, dan apabila akibatnya tidak menyenangkan, maka akan cenderung dihentikan. Nah, dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara hadiah dan hukuman. Tingkah laku yang menghasilkan hadiah akan terus diulang, sedangkan yang mengakibatkan hukuman akan dihentikan. Nah, contohnya, ada siswa yang menyontek tetapi ia didiamkan saja justru diberi nilai A. Maka pada kesempatan lain ia malah akan terus menyontek. Tetapi jika siswa tersebut ditegur atau dipindahkan tempat duduknya sehingga teman-temannya tahu kalau ia suka menyontek, maka dia akan malu dan lebih memilih untuk tidak mencontek lagi. Jadi hukum ini tuh berisikan 2 hal, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Namun sebaliknya, suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa tidak puas akan cenderung tidak diulangi lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh hasil perbuatan bagi perbuatan itu sendiri. Nah, yang kedua ada dalam pendidikan. Hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah tadi. Sebaliknya, hukuman cenderung menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan atau tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
selanjutnya ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan untuk bertindak. Agar proses belajar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan organisme yang bersangkutan untuk melakukan belajar tersebut. Ada 3 keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum ini, yaitu yang pertama, bila pada organisme ada kesiapan untuk bertindak atau berperilaku, dan bila organisme itu dapat melakukan kesiapan tersebut, maka organisme dapat mengalami kepuasan. Nah, yang kedua, ada bila organisme ada kesiapan untuk bertindak atau berperilaku dan organisme tersebut tidak dapat melaksanakan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kekecewaan. Dan yang ketiga, ada bila pada organisme tidak ada persiapan untuk bertindak dan organisme itu dipaksa untuk melakukan hal tersebut, maka akan menimbulkan keadaan yang tidak memuaskan. Nah, selanjutnya di sini ada revisi hukum latihan dari Thorndike. Jadi Thorndike merevisi hukum latihan dan efek setelah bukti penelitian lain tidak mendukungnya. Thorndike membuang hukum latihan ketika dia menemukan bahwa pengulangan sederhana dari suatu situasi tidak selalu dapat mempercepat tanggapan. Nah, selain menambahkan hukum-hukum baru, dalam perjalanan penyampaian teorinya, Thorndike mengemukakan revisi hukum belajar. Di antaranya, yang pertama ada hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan pun hubungan stimulus-respon belum tentu lemah. Nah, yang kedua ada hukum akibat direvisi. Jadi dikatakan oleh Thorndike bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukuman itu tidak berakibat apa-apa. Nah, yang ketiga ada syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai di antara stimulus dan respon. Yang keempat ada akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Nah, teori trial and error disebut juga sebagai teori koneksionisme, yang pula konsep transfer of training, yaitu kecakapan yang telah diperoleh dalam belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lain. Nah, jadi di samping hukum-hukum belajar seperti yang telah dikemukakan tadi, konsep penting dari teori belajar koneksionisme Thorndike adalah yang dinamakan transfer of training. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang pernah dipelajari oleh anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal lain di masa yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran, konsep transfer of training merupakan hal yang sangat penting, sebab seandainya konsep ini tidak ada, maka apa yang akan dipelajari tidak akan bermakna. Nah, oleh karena itu, apa yang dipelajari oleh siswa di sekolah harus dapat berguna dan dapat dipergunakan di luar sekolah. Misalnya, anak belajar membaca, maka keterampilan membaca dapat digunakan untuk membaca apapun di luar sekolah. Walaupun di sekolah tidak diajarkan bagaimana membaca koran, tapi karena huruf-huruf yang diajarkan di sekolah sama dengan huruf yang ada di dalam koran, maka keterampilan membaca di sekolah dapat ditransfer untuk membaca koran, untuk membaca majalah, atau membaca apapun. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengerti mengenai teori koneksionisme dari Thorndike? Mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga materi tadi dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.